Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Oke teman-teman ya, udah lama banget ini nggak buat video di channel Mas Taufik 1922 karena memang udah nggak terlalu ini jarang dalam kegiatan. Kemarin juga belum ada konten apa, kita bingung kan. Jadi untuk saat ini mungkin saya mau kembali lagi aktif di channel Mas Taufik 1922 karena saya melihat semakin kesini kebudayaan pencaksilat itu semakin maju gitu, dan atlet-atlet di Lampung khususnya makin berkembang. Oke, kita perkenalkan dulu ini ya, nama saya Muhammad Taufik, pengesahan 2010 di Metro pada saat itu. Nah ini adik saya yang namanya siapa ini Mas? Nama saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farhan, pengesahan 2012, tempat tinggal Kamu baru lah. Lampung Barat, Lampung Kota Tengah, Gajah, Kota Gajah ya. Kota Gajah, Lampung Tengah. Nah, siapa ini? Ya apa namanya? Ini kan Iqbal ini kan udah, alhamdulillah kan udah sering bertanding Ya. event-event pencaksilat, Ya. atlet khususnya di ini ya Lampung ya. Di Lampung udah sering turun ke event-event atlet yang ada di Lampung. Dan ini Iqbal ini udah mendapatkan banyak banget sebenarnya piala, ada medali dan pialanya masih banyak di belakang ya, tapi kita nggak taruh sini semuanya karena nggak cukup kalau taruh di meja semuanya. Nah ini kita mau nanya nih, awal mula ikut awal mula ikut latihan silat ini terinspirasi dari abangnya atau memang pengen sendiri dulu awalnya? Awal mulanya dulu itu ketika SD, kelas 5 SD tepatnya, saya tuh dulu tuh pengen dilihat di TV-TV orang-orang bertanding, atlet. Sebelumnya saya nggak mikirin pengen ikut SH, nggak. Dulu malah pengen ikut karate, taekwondo. Dulu kan pertama kali kenal kan bela diri luar. Tapi pengen ikut di bagian atletnya, di bagian bertarungnya, fighternya gitu kan. Kebetulan abang saya, Mas Taufik 22 ini 1922. Mas Taufik ini dulu mengikuti pencaksilat duluan sebelum saya. Nah setelah abang saya ini pengesahan latihan 2009, Bang. 2009, pengesahan 2010, saya diajak dulu untuk mengikuti PSHT. Di situ saya mulai mengikuti PSHT 2010 Desember kalau nggak salah. Desember 2010 mengikuti PSHT. Pengesahan 2012, jadi latihan 2 tahun. Kemudian awal mulanya itu saya nggak kepikiran mau terjun, maksudnya dalam PSHT itu, karena nggak tahu kalau di dalam PSHT ada perlombaan, ada event itu nggak tahu. Silat aja dulu. Yang penting silat aja dulu. Yang penting ada pegangan bela diri dulu lah, karena dulu waktu sekolah sering ya dibully karena waktu sekolah dianggap remeh lah intinya. Jadi ya untuk pegangan bela diri di luar. Kemudian Semakin kesini kan, semakin kesini, semakin paham. semakin kesini pertama kali itu kalau nggak salah ikut Pormanu. Pormano itu di mana itu dulu? Pormanu itu pekan olahraga Nasional pekan olahraga Nahdlatul Ulama, Aliyah Madrasah. Oh di Aliyah dulu Di tandingnya. Aliyah. Itu dulu bukan laga, bukan tanding fighter, bukan laga. Tapi yang pertama kali saya ikuti itu pertandingan Seninya berarti ya. seni tunggal baku, tapi dilakukan 9 orang. Oh 9 orang. Jadi bareng-bareng gitu. Jadi bareng-bareng. Masih ada nggak dulu videonya itu? Ini masih ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Nah di situ saya pertama kali dikenalkan oleh namanya Ma'ruf Sodik. Ma'ruf Sodik itu Sodik. Sodik tulang bawang lah. Nah Sodik itu kakak tingkat saya 1 tahun di atas saya. Ketika ikut Pormanu itu kan latihan seni. Nah di situ Ma'ruf Sodik memperkenalkan tendangan akobra, T, tendangan belakang, itu dikenalkan gerakan-gerakan laga sama dia. Setelah itu berlatihlah saya sama dia. Setelah Pormanu menang juara 1 kita berlatih bersama, dilatih oleh Sodik. Kemudian kata Sodik, dia mengucapkan seperti ini,
Iqbal, kamu ini sebenarnya tekniknya sudah bagus. Kamu ini menguasai tendangan, serangan, elakan, bantingan sudah bagus. Tinggal menunggu event yang tepat saja katanya mereka. Katanya dia. Eh, terus kata dia, eh, tunggu aja Bal. Ada atlet tulang bawang. Ini juara 1 kabupaten katanya. Ditransfer lah ke Kota Gajah waktu itu. Siapa itu dulu namanya? Namanya siapa ya? Pokoknya beda 2 kelas sama Iqbal. Dulu Iqbal kelas C, dia kalau nggak salah kelas C remaja. Dia tuh kalau nggak salah kelas F. Kelas F. Jadi beda 2 tingkat, 10 kiloan lah. Kalau bisa dihitung. Kemudian diadulah dulu kan Sama si itu. sama si atlet tulang bawang tersebut. tulang Dia juara-juara juga dulu itu kan. Hmm. Alhamdulillahnya waktu sparring berlatih bersama unggul jauh saya. Padahal dia udah senior lah ya. Padahal udah senior. Kan iya. nggak masuk akal gitu loh. Kalau secara logika aku nggak pernah tanding. Pengalaman nggak ada. Pengalaman nggak ada. Oh. Tapi bisa istilahnya poinnya di atas atlet yang udah senior gitu kan. Terus katanya, "Soalnya kita tunggu aja Bang. Setelah MKKS ini pasti ada event yang bergengsi," katanya. Kemudian 2016 saya mengikuti Porcup remaja. Itu di mana itu dulu? Itu dulu di Gedung Asat Lampung Tengah. Oh, di Gedung di Asat Bandar Lampung Jaya. Pertama kali alhamdulillah menjuarai juara 1 kelas C putra remaja 2016 Porcup. Masuk ke provinsi. Awal mulanya sih di ini Bang. Disepelein lah. Bukan disepelein. Bukan. Dilarang. Kenapa itu dilarang? Ya tahu sendiri lah orang tua takut anaknya mengalami. Oh, dilarang sama mak bapak. Ya. Oh iya. Jadi orang tua tuh khawatir anaknya Kenapa-napa ya. mengalami cedera parah, ini itulah pikirannya kan. Tapi saya meyakinkan diri lah, nekat, terus diem-diem juga waktu itu pertama kali diem-diem berangkat, pulang-pulang bawa piala. Udah katanya orang tua bilang, katanya mama waktu itu kan, katanya ibu, udah ini yang terakhir, jangan ikut-ikut lagi katanya kan. Terus saya bilang gini, tapi setelah ini ada event provinsi kata saya kan. Sekali lagi kata Iqbal kan. Udah sekali lagi abis itu jangan tanding lagi ya katanya mama tuh kan. Ketika itu yang provinsi ya? Ya, masuklah ke provinsi diizinkan kan. Terus di provinsi alhamdulillah menang Bang. Itu di mana itu dulu? Itu apa lombanya di itu? Gor Saburai Bandar Lampung. Di Pekor. Enggak, di Gor. Oh, di Gornya. Gor Saburai Bandar Lampung. Di Gor Saburai Bandar Lampung itu seprovinsi Lampung berarti. Provinsi Lampung. Di kelas C itu ya. Dari 22 atlet yang dikirim dari Lampung Tengah, remaja dan dewasa, aku masuk remaja. Yang lolos hanya 2 orang. Jadi dari 22 atlet yang lolos hanya 2 orang. Yang remaja saya dan yang dewasa namanya Umi dari Gadefu Lampung Tengah. Kemudian setelah itu dalam pertandingan itu ada tragedi dulu. Apa itu tragedinya tuh? Tragedi ketika semifinal kalau nggak salah. Oh, semifinal. Semifinal itu saya bertemu Metro bertemu lupa kontingen mana. Pertandingan sama dia saat ngecoh gitu ya. Ngecoh. Tendang lah sabit tendangan C. Jempolnya musuh masuk ke mata kiri. Oh, itu masuk kan mata itu ya. Berapa bulan itu kan memang? Berapa minggu itu? Lama itu semuanya lama. Lama ya. Terus masuklah ke mata kiri itu kan. Kemudian jatuh di gelanggang. Itu dulu sempet buta sebelah. Jadi gelap. Tapi jadi nggak permanen, butanya nggak permanen, cuma sebelah buta sementara. Kemudian dibawa ke medis. Poin udah unggul waktu itu. Poin udah unggul, terus katanya medis gimana ini? Katanya pelatih gimana ini, masih sanggup apa enggak? Kalau ini sih sanggup, cuman tergantung atletnya katanya medis. Udah lah, lanjutin aja lah kata saya kan. Kemudian lanjutin dengan mata yang satu udah bengep dan nggak bisa ngelihat ketika itu kan. Terus pelatih bilang gini, "Bal, bisa ini nggak, matanya baik-baik aja nggak?" katanya kan. Terus kata saya, "Enggak Mas, yang sebelah nggak bisa ngelihat," kata saya. Kemudian ini berapa dari sudut kiri official itu kan, ini berapa katanya, itu 2 lah, itu bisa ngelihat katanya. Terus lah iya ini bisa ngelihat, yang ini nggak bisa kata kan. Habis itu terus udah lanjutin dulu aja karena itu udah babak ketiga terakhir ya. Terakhir ya. Dan
agak kesel sama musuhnya karena kayak seolah-olah ngeremehin bang. Oh, remehin. Jadi ketika saya istilahnya kan itu udah lemah kan, udah lemah istilahnya mata udah bengok, udah babak belur kan. Dikira musuhnya tuh nggak sanggup udahan, ngece istilahnya kan kayak ngejek gitu, ngejek gitulah di gelanggangan. Oh nyari gara-gara kan, oh akhirnya bukannya nurun stamina malah naik karena adrenalinnya naik ketika langsung terobos aja akhirnya menang telak tapi dalam kondisi parah, dalam kondisi buta sebelah. Tapi itu provinsi waktu itu ya. Provinsi. Akhirnya dibawa ke medis, udah abis itu sama pelatih saya berbicara seperti ini, udah saya nggak mau turun lagi karena trauma, buta sebelah itu kan ngeri kan itu kan, trauma, udah nggak mau tanding lagi kan, akhirnya mau pulang, nggak dibolehin sama pelatih, kata pelatih gini, udah ini yang terakhir kalinya Bal, kamu final, udah habis ini terserah, nggak usah tanding nggak apa-apa kan. Enggak mas, tetap kekeh kan, karena ngeri kena lagi kan. Karena kondisi udah ngeri, udah drop itu udah wah pusing kepala segala macam kan. Karena ketika lubang yang di kepala ini kemasukan sesuatu itu kan rasanya pusing bang. Kayak misalnya hidung lah kemasukan air kan, itu kan pusing banget. Kuping kemasukan air, pusing gitu kan. Ini sama juga halnya mata juga jedar langsung pusing semua, jadi ngedrop, dikerokin merah itu kan badan segala macem. Akhirnya udah disemangatin, termasuk dulu waktu itu ada Ma'ruf Sodik juga, ada Sodik datang kayak menyemangati dari tulang bawang kan. Terus udahlah terakhir final, alhamdulillah di final menang juara satu itu ya, Provinsi Lampung itu ya. Provinsi Lampung. Itu waktu itu masih SMA itu ya. Itu masih SMA kelas 2. Kelas 2. Jadi pulang-pulang itu ketika pulang ke rumah tanyain sama orang tua, itu matanya kenapa? Alah biasa tanding kena tinju, padahal enggak, kena tendang dan itu sebenarnya buta sebelah. Tapi pas pulang ke rumah itu udah agak normal. Jadi agak normal, cuman kabur aja matanya itu yang belah kiri. Terus recovery kesembuhannya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan tuh udah mendingan, udah normal lah, udah normal. Jadi mata itu udah kayak saringan aja warna merah. Iya, warna merah sebelah emangnya. Nah, itu waktu itu kan di event apa tadi itu namanya? Itu Kejurnas Lampung 2016. Jadi setelah Kejurnas itu yang juara 1 itu dibawa ke Jakarta untuk tanding Kejurnas ya 2016. Termasuk dulu Dani Aprisani masih turun 2016 pelatnas itu kan. Kemudian saya nggak berangkat karena ini enak gak enaknya harus kita bicarakan ya. Jadi dari Lampung, aku kan remaja. Jadi remaja itu range umurnya itu dari yang diambil tuh 2000 sama 1999 sama 2000 yang ini kan. Yang masuk itu. Yang masuk. Ternyata yang dibawa ke nasional itu yang dibawa hanya tahun yang 2000 saja. Yang 99 nggak dibawa. Akhirnya di situ udah babak belur kan, tapi nggak apa karena perjalanan masih panjang. Proses masih panjang. Terus kemudian pulang gimana? Lah akhirnya cerita ke pelatih nggak turun karena ya provinsi tidak menurunkan yang 99, menurunkan 2000. Jadi perwakilan dari Lampung hanya 1 orang dewasa. Itu pada dulu itu tahun berapa itu dulu? 2016 itu ya. 2016 akhir lah gitu. Akhir ya. Nah, terus tadi itu kan udah menang ya yang tadi di event provinsi itu kan. Nah, itu untuk hadiahnya itu kan yang di Malahayati itu bukan? Oh ya, setelah itu ada untuk ke Malahayati ya. Jadi enggak, setelah event yang tadi itu yang mata cedera itu ada event lagi, turun lagi, atau memang udah sembuh terus turun lagi di event yang di Malahayati? Itu dulu sempat kan dulu trauma nggak mau turun lagi ya. Cuman hati ini, jiwa ini kayak ini bang, kayak memanggil lah ya. Memanggil kayak udah hobi lah tahu sendiri udah kan. berangkat lagi Akhirnya gitu. Ada event ikut lagi iseng pertamanya. Oh ya ini ada cerita sedikit nih waktu ya, silakan. Setelah ini kan setelah pertandingan provinsi itu ada kejuaraan remaja pelajar di Malahayati provinsi Lampung. Jadi waktu berangkat